Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama lil-kitabah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan pena untuk menulis, al-kitabah lil-qiraah, dan tulisan untuk dibaca, al-qiraah lil-ilmiyah, dan bacaan untuk ilmu pengetahuan, al-ilmiyah lil-ibadatillah, dan ilmu pengetahuan tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita tidak suka dengan rasa makanan kita ketika sahur tadi, maka ingatlah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah meletakkan batu pada keliling perutnya karena menahan rasa lapar. Bila kita merasa pakaian kita hanya itu saja untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ingatlah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hanya punya 2 helai baju ketika hidupnya. Kemudian bila kita merasa tidak nyaman akan tempat tidur kita, maka kembali ingatlah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidurnya hanya beralas pelepah kurma. Kemudian apabila kita menjadi begitu pelit untuk memberi dan berbagi kepada orang lain, maka ingatlah kembali baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa memberikan hidupnya untuk umat manusia. Untuk itu, marilah kita sama-sama selalu berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari yang lalu saya sedikit membahas kenapa kita senantiasa melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mata kita sulit melihat Al-Qur'an? Kenapa mata kita tidak enak melihat wajahnya para ulama? Karena mata kita telah banyak kita gunakan untuk memandang yang haram. Karena mata kita telah banyak memandang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya juga membahas beberapa hari yang lalu kenapa telinga kita sulit mendengarkan zikir, sulit mendengarkan salawat, karena telinga kita sudah banyak mendengarkan ghibah, karena telinga kita sudah banyak mendengarkan yang haram. Begitu juga kenapa lidah kita sulit membaca Al-Quran, sulit berzikir, sulit bersolawat, padahal kita tahu apa manfaat zikir untuk hati kita. Kita tahu apa manfaat solawat untuk kita. Kita tahu apa manfaat membaca Al-Quran untuk kita. Tetapi kenapa kita masih sulit? Karena kita, mulut kita, lidah kita telah banyak membicarakan orang lain.
karena lidah kita telah banyak menggibah orang lain, memfitnah orang lain. Itulah sebabnya kita sulit berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sulit untuk membaca Al-Qur'an, tetapi insya Allah kita semua yang ada di sini ringan lidah kita untuk membaca Al-Quran. Lidah kita juga ringan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal itu terbukti bapak-bapak dan ibu-ibu masih bertahan untuk mendengarkan saya berceramah di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu apa kemarin penyebabnya? Apa penyebabnya kita gampang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Penyebabnya tidak lain dan tidak bukan, kalau bapak-bapak ibu-ibu memperhatikan saya berceramah kemarin pasti ingat, penyebabnya adalah makanan-makanan yang haram. Itulah penyebabnya kita selalu mengerjakan maksiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa makan makanan yang halal akan taat kepadanya seluruh anggota badannya. Begitu sebaliknya, barang siapa yang makan makanan yang haram, maka anggota tubuhnya akan senantiasa mendorong untuk melakukan maksiat. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan kitanya yang mau, tapi hati kita yang mendorong untuk melakukan maksiat. Karena apa? Karena kita sudah banyak makan makanan yang haram. Itu pembahasan beberapa hari yang lalu. Sekarang bagaimana caranya kalau sudah terlanjur? Tentu kita harus berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang pernah kita perbuat, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Dengan sama-sama selalu mengucapkan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itulah caranya bagaimana untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang senantiasa beristighfar, niscaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap kesedihannya kelapangan dan menjadikan setiap kesempitan jalan keluar, dan akan memberinya rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Jadi kalau kita selalu melafazkan istighfar, Allah Subhanahu wa taala senantiasa melapangkan hati kita. Meskipun dalam keadaan sulit, tetapi kita selalu ingat Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hati kita lapang melihat tetangga kita kaya. Insyaallah hati kita lapang melihat tetangga kita senang. Insyaallah hati kita lapang melihat tetangga kita baik dan sebagainya. Karena apa? Karena sering melazimkan istighfar. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terdapat satu kisah pada zaman dahulu baru-baru ini terjadi. Ibu ini selalu melafazkan istighfar, selalu mengamalkan istighfar. Dan ibu-ibu ini mempunyai seorang anak, dan anaknya ini mempunyai sakit tulang. Sudah dibawa di sekeliling kampungnya, puskesmas atau dokter-dokter terdekat yang ada di rumahnya, karena memang kalau berobat itu tidak murah. Jadi sudah berobat, tetapi anaknya belum juga sembuh penyakit tulangnya. Lalu apa kata dokter yang di kampungnya? Ini harus dirujuk ini. Kalau di Kota Baru dibandingkan kekecilan. Tetapi pada zaman itu rujukannya sangat jauh dari tempat tinggalnya itu di India. Kalau dirujuk ke India tidak mungkin karena biaya pesawat, biaya hidup di sana demi mengobati anaknya. Ibu ini tidak sanggup. Lalu apa kata ibu ini? Dia ingat ceramah Pak Ustaz, selalu beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Insya Allah apapun yang akan diminta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan tekad yang kuat, ibu-ibu ini mengamalkan apa yang diceramahkan oleh Pak Ustaz dengan melazimkan astagfirullah. Biasanya yang astagfirullahnya satu hari itu hanya 100, ditambahnya menjadi 10 kali lipat. Kemudian setelah beberapa waktu
Ibu ini selalu melafazkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sembari meminta dokter yang rujukan itu yang ada di India itu bisa ke sana. Jadi ibu-ibu ini berdoa kepada Allah supaya dia bisa berangkat ke India. Untuk apa? Untuk mengobati anaknya yang sakit tulang ini. Lalu dokter ini yang ada di India ini punya acara, mempunyai seminar, mengisi seminar di negara yang dekat dari kampung ibu ini. Dan suatu ketika dokter ini pergilah pakai pesawat pribadinya untuk mengadakan seminar. Dan dalam perjalanan pilot ini berkata kepada dokter, Pak dokter, kita tidak bisa melanjutkan perjalanan kita menuju tempat seminar kalau pakai pesawat, karena kalau kita lanjutkan akan berbahaya di atas udara. Lalu diputuskanlah oleh dokter untuk singgah di bandara di daerah sekitar situ. Setelah singgah, dokter pun bertanya kepada asisten pribadinya berapa jauh lagi dari tempat seminar sini menuju tempat seminarnya. Kemudian sekitar 6 jam lagi, kata asistennya. Oke, kita sewa mobil pribadi. Setelah disewa mobil itu, baru separuh perjalanan, kemudian badainya berlanjut, hujan lebatnya berlanjut. Kalau diteruskan akan membahayakan mobil, akan membahayakan dalam perjalanan. Kemudian singgahlah dokter tersebut untuk mencari tempat berteduh, dan dilihatlah rumah di sekitar situ. Lalu singgah dokter izin kepada yang punya rumah, Assalamualaikum Bu, boleh saya istirahat sebentar karena kami ingin melanjutkan perjalanan tetapi cuaca tidak memungkinkan. Istirahatlah dokter di situ. Lalu ibu-ibu tadi, ibu-ibu yang sakit tadi mengambilkan air untuk minum Pak dokter. Dia nggak tahu ini dokter. Terdengarlah anaknya dalam kamar menangis kesakitan. Lalu dokter pun bertanya, kenapa anaknya Bu? Lalu ibu itu menjawab, anak saya punya penyakit tulang yang sudah saya bawa obat kemana-mana, berobat kemana-mana di sekitar sini atau di sekitar Kota Baru lah dalam sini, tapi tak kunjung sembuh. Lalu kata dokter di sini dia harus dirujuk di India karena ada dokter di sana yang bisa mengobati. Singkat cerita, Allahu Akbar, dokter ini bertakbir karena Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, sayalah dokter tersebut yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengobati anak ibu. Bayangkan Pak Bu, dokter yang ada di India tadi yang datang menghampiri ibu tadi karena istighfarnya nenek-nenek tadi, ibu tadi. Jadi apa hikmah yang bisa kita petik dari sini? Hikmah yang kita bisa petik, apapun yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi permintaan kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sudah banyak dosa yang kita perbuat, sehingga dosa kita itulah yang menjadi penghalang doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah melakukan memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang harus kita lakukan, yaitu memperbanyak sholat tobat. Kita harus memperbanyak sholat tobat karena telah banyak melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan waktunya Pak Ustaz? Bukan saya ini saya bukan Ustaz. Cuma saya memposisikan diri sebagai Ustaz. Jadi kapan Pak Ustaz waktunya? Yang paling baik, yang paling ideal untuk melakukan sholat tobat itu adalah setelah maghrib. Setelah maghrib sebelum isya. Itu yang paling baik untuk mengerjakan sholat tobat. Sesudah maghrib sebelum isya. Boleh sesudah isya, boleh. Boleh sesudah zuhur, boleh. Boleh sebelum zuhur, boleh. Tapi yang paling baik, yang paling ideal untuk melakukan sholat tobat kepada Allah Subhanahu wa taala
maghrib. Berapa rakaat? Boleh 2 sampai 6 rakaat. Jadi 2 rakaat baik, 4 rakaat lebih baik, dan 6 rakaat lebih utama. Jadi sholat tobat itu waktu yang paling ideal adalah setelah sholat maghrib menjelang isya. Kemudian berapa rakaat? 2 rakaat sampai 6 rakaat. Kemudian bagaimana cara melaksanakan sholat tobat? Sama seperti melaksanakan sholat-sholat sunnah. Hanya niatnya saja yang diganti. Usolli sunnat tobat lillahi ta'ala. Itu niatnya. Kemudian kalau kita sudah melaksanakan sholat tobat, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni kita. Insya Allah Allah akan memberikan apa yang kita inginkan. Kemudian kapan tobatnya? Yaitu ketika sujud terakhir. Jadi ketika sujud terakhir itu curhatlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa saya, permudahlah urusan saya baik di dunia maupun di akhirat nanti. Karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia. Bisa jadi bapak-bapak, ibu-ibu lebih dulu daripada saya, ataupun bisa jadi saya lebih akhir daripada bapak-bapak dan ibu-ibu. Paham kan bapak ibu? Bisa jadi bapak-bapak, ibu-ibu lebih dulu meninggal daripada saya, dan saya bisa jadi lebih akhir daripada bapak-bapak, ibu-ibu. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya agar kita nanti sebelum meninggal dunia dimudahkan urusan kita dan lain sebagainya. Kemudian setelah sholat tobat, yaitu selanjutnya memperbanyak sedekah. Nah, kalau selanjutnya memperbanyak sedekah, ini hari berikutnya aja kita bahas karena sudah hampir 20 menit saya berceramah di sini. Jadi keutamaan sedekah akan kita bahas dari waktu. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana taqabbal minna du'a'ana wa salatana wa siyamana wa ruku'ana wa qu'udana wa sujudana wa tadarru'ana wa taqasyu'ana wa ta'abbudana wa tamim taksirna ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, bukakan hati kami agar dapat merasakan keagungan-Mu. Jadikan kening ini menjadi kening yang selalu nikmat bersujud kepadamu. Jadikan mata kami menjadi mata yang selalu akrab dengan ayat-ayat-Mu ya Allah. Golongkan telinga ini menjadi telinga yang selalu rindu mendengar kebenaran-Mu. Jadikan lisan kami menjadi lisan yang terpelihara, yang selalu basah menyebut nama-Mu, yang dapat menjadi cahaya.
ilmu yang dapat menjadi jalan kebaikan, kemuliaan bagi umatmu, dan lisan yang dapat pulang dengan menyebut namamu. Ya Allah, ya Allah, karuniakan kepada kami jasad yang terpelihara dari maksiat, terpelihara dari harta yang haram, makan yang haram, perbuatan yang haram. Izinkan jasad ini pulang kelak jasad yang bersih. Ya Allah, ya Allah, karuniakan kepada kami hati yang bening, hati yang tidak pernah bisa lupa kepadamu, hati yang tidak pernah kesepian karena teringat kepadamu, hati yang terpesona kepadamu, hati yang selalu tenteram karena yakin akan jaminanmu, hati yang selalu kaya karena yakin akan pemberianmu, hati yang selalu merasa aman karena yakin perlindunganmu. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.